Hello World, saya Muhammad Zidan Faisal dengan NIM 210512140007. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 2021A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah komputer. Poin-poinnya diantaranya mengenai apa itu komputer, komputer pertama kali, lalu digital komputer, generasi 5 generasi komputer, dan generasi teknologi yang ada di komputer. What is a computer? Sebelum kita mempelajari perkembangan komputer dan perkembangan teknologinya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu komputer. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Abakus atau sempoa merupakan alat yang ada pada era awal alat hitung numerik yang muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik Pascal Line dibuat oleh Blaise Pascal tahun 1623 hingga 1662. Pada tahun 1642 ketika Blaise Pascal berumur 18 tahun. Kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan saja. Sedangkan pengertian komputer menurut para ahli, diantaranya, menurut Robert H. Blismer, mendefinisikan komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah, hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut V.C. Hamaser, komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Menurut Donald Sanders, mengatakan bahwa komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Sementara itu, menurut William M. Fowry, memaknai komputer sebagai suatu alat pemproses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika, serta operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia. First computer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Komputer mulanya diciptakan untuk menjadi mesin hitung yang dapat menghitung tabel angka. Komputer pertama diberi nama Difference Engine Zero. Pada tahun 1890, Hermann Hollerith merancang sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada tahun 1880. Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah AS. Selanjutnya, Hollerith terus berkembang di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan IBM, sebuah perusahaan komputer yang sukses pada zaman itu. Digital computer. John Maclay berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC pada tahun 1943. ENIAC dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC juga memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan komputer tersebut.
ENIAC memiliki 40 lemari kabinet, 6.000 sakelar, dan 18.000 tabung hampa. 5 Generation of Computer. Komputer generasi pertama yang ada pada tahun 1940 hingga 1959. Prinsip kerja komputer generasi pertama ini ialah menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Teknologi yang ada pada generasi ini diantaranya ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang dirancang oleh Dr. John Mackley pada tahun 1943. Lalu ada EDVEC, Electronic Discrete Variable Arithmetic Computer, yang dirancang oleh John von Neumann pada tahun 1947. Lalu ada EDSEC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Teknologi EDSEC ini terinspirasi dari EDVEC yang dirancang oleh Maurice Wilkes pada tahun 1949. ENIAC 1, Universal Automatic Calculator, dirancang oleh Dr. Mackley dan Eckert pada tahun 1951. Komputer generasi kedua yang ada pada tahun 1959 hingga 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956. Komputer generasi kedua sudah mulai menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Contoh komputer generasi kedua yaitu DEC PDP-8. Lalu pada generasi kedua juga, bahasa pemrograman mulai bermunculan pada generasi ini, seperti bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL, dan bahasa pemrograman Formula Translator atau Fortran. Komputer generasi ketiga yang ada pada tahun 1964 hingga 1980. Jack Kilby adalah seorang insinyur di Texas Instruments. Dia yang mengembangkan sirkuit terintegrasi atau disebut juga IC, Integrated Circuit, pada tahun 1958. Kemajuan komputer lainnya pada generasi ketiga ini adalah sudah mulai menggunakan sistem operasi atau operating system. Contoh komputer generasi ketiga diantaranya ada GE600 dan GE250, Broad 5700, Broad 6700, dan Broad 7700 juga contoh komputer generasi ketiga yang dibuat oleh Broad. Selain itu ada UNIVAC 1108 dan UNIVAC yang dibuat oleh Sperry Run. Komputer generasi keempat yang ada pada tahun 1980. Tujuan komputer di generasi keempat sudah mulai menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Contoh teknologinya ada Large Scale Integration atau LSI yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Lalu ada personal computer yang pada generasi keempat ini sudah mulai berkembang. Contoh produknya adalah Apple II dan IBM 370. Komputer generasi kelima atau komputer yang ada pada generasi sekarang. Pada generasi sekarang, sistem mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Lalu kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya akan mempercepat kecepatan informasi. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang, telah menggunakan
Very Large Scale Integration atau VLSI, dan Artificial Intelligence atau AI, supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Komputer generasi kelima juga sudah memiliki jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Hal ini sangat membantu untuk para video editor ataupun fotografer. Generation of Computer Technology. Generasi komputer berdasarkan teknologinya itu dibagi sebagai berikut. Ada vacuum tube pada tahun 1946 hingga 1957. Lalu teknologi transistor yang digunakan tahun 1958 hingga 1964. Lalu ada small scale integration dengan teknologi IC yang digunakan 1965 yang dapat memuat 100 komponen dalam chip. Lalu ada medium scale integration dengan teknologi IC digunakan pada tahun 1971, mampu memuat 100 hingga 3000 komponen dalam chip. Lalu ada large scale integration dengan teknologi IC yang digunakan pada tahun 1971 hingga 1977. Teknologi ini dapat memuat 3000 hingga 100.000 komponen dalam chip. Lalu setelah itu ada Very Large Scale Integration dengan teknologi IC digunakan pada tahun 1978. Teknologi ini dapat memuat 100.000 hingga 100 juta komponen dalam chip. Lalu ada Ultra Large Scale Integration dengan teknologi IC juga. Teknologi ini dapat memuat lebih dari 100 juta komponen dalam chip. Conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya presentasikan diantaranya yaitu komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh Charles Babbage, adalah pria ilmuwan matematika asal Inggris. Komputer merupakan alat elektronik yang tugasnya adalah menghitung, menyimpan data, dan memproses perintah. Komputer digital diciptakan pertama kali oleh John Mauchly. Dia menciptakan ENIAC pada tahun 1943. Komputer dibagi dari 5 generasi. Ada komputer generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1959, lalu disusul dengan generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1964, lalu generasi ketiga 1964 hingga 1980, lalu generasi keempat tahun 1980, dan yang sekarang adalah generasi kelima. Generasi komputer mulai berkembang pesat semenjak ditemukannya sirkuit terintegrasi atau IC (Integrated Circuit) pada tahun 1958. Generasi teknologi komputer juga ada 3, yaitu menggunakan vacuum tube pada tahun 1946 hingga 1967, lalu transistor pada tahun 1958 hingga 1964, dan integrated circuit atau IC yang digunakan pada tahun 1965 hingga sekarang. Segitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.